Halo, ketemu lagi dengan saya Timothy. Kali ini kita akan bahas tentang Relationship Counseling Training Program. Nah, Anda bakal belajar apa di sini? Ini adalah salah satu program update baru. Oke? Yuk kita bahas. Sebelumnya kita belajar beberapa fakta dulu ya. Fakta yang sudah diungkapkan oleh beberapa pakar. Butuh 6 tahun rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk tiap pasangan yang bermasalah untuk cari bantuan. Itu yang ngomong namanya John Gottman. Nah, John Gottman adalah seorang Amerika psikologis yang fokusnya itu penelitiannya dia tuh memprediksi kapan keluarga itu berantakan, cerai, berakhir hubungannya, dan sekaligus juga mempelajari bagaimana pasangan ini bisa langgeng dan masalahnya apa. Nah, itu dia sampai membuat suatu statement bahwa waktu yang dibutuhkan rata-rata 6 tahun bagi pasangan yang bermasalah untuk cari bantuan. Dan ini juga nggak mudah dan tidak gampang, apalagi di budaya negara kita belum banyak yang terbiasa untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Paham ya? Nah, berikutnya, apakah dalam relationship, dalam suatu hubungan itu perlu belajar? Ya, kalau mau bahagia ya perlu belajar. Ini yang bahas namanya, ada sebuah buku namanya Happy Brain. Nah, Anda bisa baca di sana bahwa kalau mau bahagia itu Anda perlu belajar. Anda perlu empati untuk bahagia. Bahagia versus senang itu beda. Bahagia itu perlu terlibat dengan orang lain, perlu ada empati. Kalau senang tidak perlu. Contoh, misalnya saya senang angkat beban barbel sampai sakit semua badan saya, itu saya senang. Bahagia enggak. Tapi saya senang. Saya senang misalnya berburu hewan, tapi saya sendiri yang senang. Tapi kalau bahagia perlu empati, perlu kebersamaan, perlu orang lain. Misalnya saya akan merasa senang saya merasa bahagia menikmati perjalanan bersama keluarga saya yang sudah kita tetapkan, dan kemudian kita jalanin, kita nikmatin bersama anak, sama pasangan dan semuanya. Tapi kalau cuma senang, ya udah. Contoh, anak saya itu senang nonton film horor, saya senang nggak senang. Pernah saya nemenin? Nggak pernah saya nemenin. Ya, dia pergi sendiri dengan maminya. Apakah kita keluarga happy dengan film horor? Enggak happy. Ya. Pernah di satu rumah acara waktu itu kita pergi keluarga besar, ada rumah hantunya gitu. Anak saya mau masuk, saya bilang saya nggak mau. Terpaksa orang tua saya yang nganterin anak saya masuk, nemenin seperti itu di rumah hantu. Kenapa? Saya nggak senang, dia senang. Seperti itu. Paham ya? Bedanya bahagia, senang. Senang itu bisa seorang diri. Kalau bahagia perlu yang namanya empati orang lain. Nah, di kelas relationship counseling yang akan diadakan itu kita akan belajar tentang banyak hal ya, ada tes dan lain-lain. Ini yang kita pelajari. Pertama, tentang tes dan raport relationship ini harus dikerjakan, dan ini tidak dibahas pada saat materi berjalan. Jadi sebaiknya Anda segera mendaftar, dan sebelum kelas mulai akan diberikan tesnya, dan hasilnya Anda kerjakan. Itu Anda tahu sendiri, oh ini toh rapotku itu seperti ini. Paham ya? Rapotku seperti ini. Misalnya Anda berpasangan bisa kerja berdua, dan kemudian misalnya Anda single, Anda masih sendiri, Anda bisa persiapan dari sekarang. Kemudian relationship education for single. Jadi materinya nanti bukan hanya buat yang sudah berpasangan, tapi yang belum berpasangan. Ada juga buat pentingnya orang tua tahu hal ini, melengkapi orang tua. Jadi nanti ini isunya bukan hanya untuk yang berpasangan ya, tapi yang sebelum, yang mau menjelang berpasangan, atau orang yang ingin memulai lagi berpasangan. Ceritanya misalnya dia habis putus atau habis berpisah dengan pasangannya, lalu
dia perlu belajar atau kita perlengkapi dengan materi yang sudah kita sediakan. Teori psikologi cinta dari psikologi, ada nggak materinya? Ada. Kemudian bagaimana melakukan relationship counseling dalam satu sesi, bisa nggak? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Nanti akan saya bahas. Terus 4 masalah utama dalam relationship, nanti kita juga akan bahas. Kalau ada 4 ini, maka besar kemungkinan relasi akan berantakan. Ada isu, studi kasus, dan solusinya. Sekarang tantangannya relationship counseling itu, misalnya ada orang datang tapi mereka, ini beberapa case alumni BPJ yang melakukan ya. Jadi yang datang itu bukan heteroseksual, maksudnya laki dan perempuan. Bisa jadi laki dan laki, perempuan dan perempuan. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal itu? Sebab sekarang isunya sudah berubah, trennya akan berubah, dan polanya juga berubah. Nanti akan kami jelaskan di kelas ini juga apa tren-tren yang dan isu-isu yang perlu Anda tahu untuk memperlengkapi diri Anda, membantu orang lain, atau Anda menggunakan pelatihan ini untuk memperbaiki diri Anda sendiri, atau untuk kepentingan relasi Anda sendiri. Oke? Anda bisa daftarkan di kelas ini materi-materinya, dan kita cuma adakan ini setahun sekali mungkin. Ini adalah materi yang akan diupdate dan diberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih. Sampai bertemu di video lainnya.